kelompok 6 akan menjelaskan macam-macam dari KB atau keluarga berencana. Nah, untuk yang pertama itu ada KB suntik, terus ada implan, ada kondom, ada pil KB, dan ada IUD. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang implan. Nah, implan ini terdiri dari beberapa, ada yang memiliki norpon, terus juga itu biasanya norpon ini terdiri dari 6 batang yang statis, terus dengan diameter 3,4 cm dan cara kerjanya itu bisa sampai 5 tahun. Dan selanjutnya itu ada implanon. Nah, implanon ini terdiri dari 1 batang, biasanya itu cara kerjanya itu 3 tahun. Dan selanjutnya itu ada indoplan. Nah, indoplan ini terdiri dari 2 batang, terus juga daya kerjanya itu 3 tahun. Nah, itu efektivitas dari implan ini itu sangat baik untuk mencegah kehamilan. Nah, selanjutnya ini saya ada contoh dari KB implan. Nah, KB implan ini boleh dilihat itu untuk KB susuk 3 tahun. Nah, ini untuk 3 tahun pemakaian. Nah, untuk dalam ini terdapat seperti pisau, terus juga ada alat untuk pemasangan KB-nya ini. Nah, KB implan ini itu keuntungannya itu untuk sangat efektivitas untuk mencegah kehamilan, terus juga sangat praktis karena tidak harus setiap gonta-ganti setiap tahun, terus juga aman untuk ibu menyusui, harga yang lebih terjangkau dan jangka waktu yang lama. Nah, untuk kekurangannya itu tidak cocok untuk semua orang, kayak seperti wanita yang memiliki penyakit diabetes, jantung, gangguan fungsi hati, migrain, dan kolesterol. Nah, terus juga tidak melindungi dari penyakit menular seksual atau PMS seperti HIV, terus juga hepatitis, dan lain-lain. Terus juga dapat menyebabkan infeksi di tempat pemasangan implan. Nah, untuk tempat pemasangan implan ini itu akan dilakukan pada bawah kulit lengan. Dengan cara kerjanya itu alat kontrasepsi ini adalah alat kontrasepsi hormonal yang dimana ada terdapat progesteron dan estrogen, terus juga menekan sekresi gonadotropin akibat adanya pengaruh progesteron. Sejak awal proses implantasi akan terganggu, pembentukan lendir serviks tidak fisiologis dan nitrosi tuba terganggu sehingga transformasi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. Jadi cara kerjanya itu bisa untuk mencegah kehamilan yang memang dengan jangka waktu yang panjang. Ya. Baik, alat kontrasepsi selanjutnya ada alat kontrasepsi kondom, yaitu alat kontrasepsi yang berbentuk kantung atau selubung tipis dan longgar yang berfungsi untuk mencegah kehamilan dan penularan penyakit seksual atau IMS. Kondom ini tersedia dalam berbagai jenis, ukuran, bahan, warna, tekstur, bau, dan rasa. Sebagian besar kondom terbuat dari lateks karet, namun juga ada yang terbuat dari bahan sintetis dan membran alami. Kondom ini mempunyai kelebihan yaitu mencegah kehamilan hingga 98% jika digunakan dengan benar, lalu mencegah penyakit menular seksual, mudah didapat dan tidak memerlukan resep dokter, tidak mempengaruhi hormon dan keseimbangan tubuh, dan tersedia dalam berbagai rasa dan warna. Lalu kekurangannya pada kondom ini dapat terkoyak atau robek, perlu diposisikan dengan benar, dapat mengurangi sensasi seksual, hanya bisa digunakan 1 kali. Bahan utama kondom yang berupa lateks bisa memicu alergi. Lalu risiko terjadinya lecet jika dipakai berlebihan, kemungkinan kondom terlepas dan mengganggu kenyamanan. Baik, yang selanjutnya itu ada alat kontrasepsi berbentuk pil. Di sini ada pil kombinasi. Dalam gagangnya itu banyak. Kemudian pil ini terdiri dari hormon progesteron dan estrogen. Nah, dari yang atas ini
ada yang warna putih 7 pil, kemudian di sini juga ada 7. Nah, di sini juga ada 7, kemudian yang di sini ada 7, yang paling pertama itu mengandung placebo. Kemudian yang ke bawahnya ini, yang putih ke bawahnya, sama yang ini itu mengandung hormon progesteron dan estrogen. Nah, cara minumnya itu, jika kita lagi sedang haid, kita minum yang placebonya saja, yang ini atau yang ini nih, yang ini. Kemudian jika haid kita akan berhenti 2 hari sebelum haid kita akan berhenti, kita meminum pil yang mengandung estrogen dan progesteron, dimulai dari sini. Kemudian keuntungannya itu, pemakai dapat hamil lagi bila dikehendaki kesuburan dapat kembali dengan cepat. Kemudian tidak mengganggu kegiatan seksualitas suami istri. Kemudian siklus haidnya menjadi teratur dan dapat menghilangkan keluhan nyeri haid. Ada kontraindikasinya, yaitu tidak dianjurkan bagi perempuan hamil menyusui eksklusif, perdarahan, hepatitis, jantung, stroke, dan kanker payudara. Kemudian ada efek sampingnya, yaitu mual muntah, berat badan bertambah, retensi cairan urin, mastalgi atau nyeri payudara, kemudian ada sakit kepala, timbulnya jerawat, dan keluhan ini berlangsung pada bulan-bulan pertama pemakaman pil. Selanjutnya itu ada pil untuk ibu menyusui yang seperti ini. Di sini terdapat hormon progesteron saja untuk memperlancar pengeluaran ASI. Kemudian di sini ada pil darurat, diminumnya langsung 2 tablet. Kali ini itu langsung 2 tablet agar efek imunitasnya menjadi lebih tinggi. Kemudian konsumsi pil KB di waktu yang sama setiap hari. Waktu terbaik adalah sebelum tidur atau saat makan malam. Kemudian jika dosis terlewat, segera konsumsi ketika ingat. Kemudian pastikan tersedia stok dosis pil KB selanjutnya sebelum pil KB habis. Kemudian buatlah alarm sebagai pengingat jika diperlukan, dan gunakan kondom untuk berjaga-jaga pada saat awal baru memulai konsumsi pil KB. Selanjutnya ada KB IUD. KB IUD adalah alat kecil yang berbentuk huruf T ini yang dimasukkan ke dalam rahim oleh tenaga kesehatan. Nah, alat ini bekerja dengan cara mencegah sperma bertemu dengan sel telur atau menghalangi telur yang telah dibuahi untuk menempel pada dinding rahim. Nah, jenis IUD itu ada 2. Yang pertama, IUD tembaga. IUD tembaga mengandung tembaga yang memiliki efek spermisida, yaitu dapat membunuh sperma dan mencegah pembuahan. Yang kedua ada IUD hormon. Nah, IUD hormon itu mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang dapat mengentalkan lendir serviks. Kemudian ada keuntungan dan kekurangannya. Nah, kekurangan IUD ini pemasangannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, kemungkinan ada efek sampingnya seperti mengalami perdarahan atau kram setelah pemasangan. Dan yang terakhir, tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Kemudian keuntungannya itu masa pemakaiannya itu bisa 5 hingga 10 tahun tergantung pada jenisnya. Kemudian dapat dilepas kapan saja dan tidak memerlukan perhatian rutin. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat kontrasepsi suntik KB. Yang pertama itu ada suntik KB 1 bulan, di mana kandungannya ini ada hormon estrogen dan progesteron dengan merek dagang Silo Harmonis. Kemudian ada suntik KB 2 bulan dengan di dalamnya ada hormon estrogen dan progesteron dengan merek dagang Gestin F2.
Kemudian ada suntik KB 3 bulan di mana di dalamnya ada hormon progesteron dengan merek dagang andalan. Nah, KB 3 bulan ini bisa digunakan untuk ibu menyusui. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian pada KB tersebut. Yang pertama ada KB suntik 3 bulan dengan keuntungan lebih praktis dan hanya 1 kali suntik setiap 3 bulan. Lebih aman juga untuk ibu menyusui, tetapi membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kesuburan setelah penghentian KB suntik 3 bulan ini. Kemudian ada efek samping dari KB suntik 3 bulan ini, yaitu sering menyebabkan haid tidak teratur. Kemudian adanya peningkatan berat badan karena di dalamnya ada hormon progesteron yang bisa meningkatkan nafsu makan. Kemudian beberapa orang mungkin bisa terjadi seperti sakit kepala, terus mual dan suasana hati dan jerawat. Kemudian jika suntikan dihentikan, kesuburan mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan untuk kembali normal. Kemudian ada KB suntik 1 bulan, itu efek sampingnya yaitu perubahan siklus menstruasi, seperti menstruasi menjadi lebih teratur. Kemudian bisa terjadi peningkatan resiko seperti sakit kepala, mual, dan nyeri pada payudara. Nah, KB suntik 1 bulan ini menyebabkan peningkatan tekanan darah karena adanya hormon estrogen dan bisa meningkatkan retensi cairan yang menyebabkan pembengkakan ringan atau penambahan berat badan. Kemudian keuntungan dan kerugian dari KB suntik 1 bulan ini adalah mengembalikan kesuburannya lebih cepat jika berhenti, tetapi perlu suntikan bulanan dan tidak cocok untuk semua orang karena mengandung hormon estrogen. Kemudian suntik KB ini disuntikan secara IM dengan needle ukuran 23 dan speed 3 cc.